Tutorial cara servis karburator untuk motor Beat Karbu. Pertama-tama kita buka dulu kopernya menggunakan obeng plus 5 biji. Baunya kita lepas, kemudian kita congkel seperti ini. Setelah lepas kita buka tutupnya, kemudian kita buka tutup atas, kemudian kita buka baut aki semuanya dua-duanya, kemudian kita buka soket CDI dua-duanya, kemudian kita keluarkan untuk bendik. Untuk rumah sikring kita tarik keluar ya, karena joknya mau kita buka. Kemudian kita sediakan kunci 10T, kita buka bautnya 4 biji ya. Setelah terbuka kemudian kita copot, kemudian kita buka untuk selang yang menuju filter dari karburator, kemudian selang AIS, selang vakum, kemudian gunakan obeng plus untuk membuka kleman ke filter, kemudian mur 10-nya kita buka menggunakan kunci 10T, kita congkel, kemudian kita lepas untuk karburatornya, kemudian kita sediakan lap untuk menutup supaya nggak ada baut yang masuk, kemudian kita gunakan kunci 12 untuk mengendorkan selang gas. Nah, setelah kendor kemudian kita sediakan obeng plus ataupun obeng min, kita cabut untuk selang bensin, kemudian kita buka untuk sistem cuk otomatisnya. Nah, setelah saya buka ternyata ini cuknya udah nggak dipakai sama sekali ya, mungkin udah patah ataupun hilang. Nah, ini udah disumbat ataupun dimampetin. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Untuk manipulnya kita buka dulu, kemudian kita buka bagian cuknya ya. Di sini kita buka menggunakan obeng plus. Nah, setelah saya buka di sini sudah dimatikan ya, ini udah ditutup menggunakan plastik teman-teman seperti ini. Karena untuk sistem cuknya ini udah rusak ya, udah nggak tahu kemana, tapi nggak apa-apa, cara ini pun aman. Oke, tinggal kita buka semua komponennya, kita buka-buka bautnya ya, kemudian ada per. Nah, ini ada vakum nih, karet vakumnya kita pisahkan ya, jangan kita cuci menggunakan bensin. Oke, kemudian kita buka untuk keseluruhan baut-baut di bagian karburator itu menggunakan obeng plus ya. Nah, setelah terbuka seperti ini kita buka untuk main jet, pilot jetnya menggunakan obeng min ya, kita lepas dua-duanya. Kemudian hole-nya juga kita buka menggunakan kunci 7 ya teman-teman, kunci 7 kita lepas semuanya karena kita mau bersihkan untuk keseluruhannya. Nah, setelah itu kita gunakan penusuk ya untuk membuka pelampung bensinnya. Usahakan itu harus benar ya, mendorongnya dari kanan ya, dari kanan ke kiri, jangan dari kiri ke kanan, nanti kalau salah mendorong nanti macet. Oke, kemudian untuk setelan anginnya kita lepas menggunakan obeng min. Di sini ada per ya, kemudian kita cuci dulu menggunakan bensin bagian luarnya. Setelah luarannya kita cuci menggunakan bensin dan kita kuas-kuas, baru kita semprot menggunakan karbu cleaner. Nah, di sini kita semprot di bagian seluruh lubang-lubangnya ya, kita semprot sampai bersih di lubang-lubangnya. Pokoknya yang ada lubang-lubangnya kita semprot ya teman-teman, kita bersihkan dari kotoran-kotoran yang mengerak, istilahnya seperti itu ya. Kita bersihkan untuk keseluruhannya supaya lebih optimal dan maksimal kalau membersihkan menggunakan cleaner. Nah, di bagian setelan anginnya juga kita bersihkan. Oke, setelah dibersihkan baru kita semprot-semprot untuk keseluruhannya ya teman-teman, semuanya sama. Pilot jet, main jet, setelan angin kita bersihkan menggunakan karbu cleaner ya teman-teman. Seperti ini caranya, dan dipastikan untuk lubang hole, kemudian main jet, pilot jet itu jangan sampai tersumbat ya. Harus ada lubangnya. Kalau misalkan tersumbat itu berpengaruh besar ke performa mesin. Oke, semuanya udah beres nih teman-teman, tinggal kita proses perakitan. Nah, di sini untuk sistem cuk otomatisnya, nah di sini saya gunakan lagi plastik ya. Cara ini aman ya teman-teman, nggak bakalan kenapa-napa ke mesin, pokoknya aman supaya nggak kabur si langsamnya. Soalnya ini kan sistem cuknya udah nggak ada ya. Kalau misalkan ada cuknya ya nggak bakalan kenapa-napa teman-teman. Tapi karena di sini untuk jarum cuknya nggak ada, hilang, kemudian disumbat dari sononya, ya sudah, saya pakai cara ini aja. Kalau misalkan semuanya masih ada, nggak perlu di kayak giniin, tapi cara kayak gini pun aman ya teman-teman. Ini hanya menonaktifkan sistem cuknya saja. Oke, kemudian kita pasangkan plastik, kemudian kita kencangkan lagi. Oke teman-teman, setelah kencang kemudian kita proses pemasangan bagian hull ya menggunakan kunci 7, kita kencangkan. Setelah itu main jetnya kita kencangkan juga menggunakan obeng min secukupnya saja. Kemudian pilot jetnya juga kita pasangkan ya teman-teman, kencangkan secukupnya saja. Oke, kemudian kita pasang pelampung dan jarum pelampungnya ya seperti ini. Nah, kita masukkan. Posisinya seperti ini kita masukkan. Nah, yang ada geriginya disimpan di sebelah kiri ya, jangan salah pasang. Soalnya kalau salah pasang nanti nggak bakalan masuk. Oke, ini udah oke. Kemudian tinggal kita pasang aja karetnya, kemudian kita pasangkan lagi, kemudian
kita kencangkan lagi untuk bautnya, jangan sampai tertukar ya, jangan sampai pakai yang pendek supaya nggak cepet selek. Oke, udah selesai semuanya, tinggal kita proses pemasangan setelan anginnya. Kemudian ada per, harusnya ada ring dan karet, cuman di sini udah nggak ada ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita pasang aja langsung. Mungkin sebelumnya saat pembongkaran itu hilang ataupun nggak lupa kepasang itu untuk ring dan karetnya. Untuk setelahnya saya putar keluar 6 putaran ya teman-teman supaya langsung pas. Oke, kemudian untuk vakumnya kita bersihkan menggunakan lap saja ya, kita lap-lap saja, kemudian skip jarumnya itu jangan sampai lesot ya. Ini udah oke semuanya, tinggal kita proses pemasangan, kemudian kita pas-paskan dulu. Harus pas ya untuk posisi karetnya, karena kalau nggak pas itu menyebabkan berbet, bahkan tidak bisa digas. Oke, pasang per. Nah, di sini pernya udah dipotong 1 cm, kemudian kita pasang tutupnya. Kemudian kita proses pengencangan ulang teman-teman. Oke, setelah kencang semua ya, baru kita coba tiup ya menggunakan angin. Nah, dari sini kita tiup. Nah, ini udah oke ya, udah naik tuh vakumnya, berarti udah nggak seret, udah nggak apa-apa, pokoknya oke. Tinggal kita pasang manifold, kemudian kita kencangkan lagi. Setelah kencang semua, kita proses pemasangan, kita kasih lem di bagian pakinya supaya tidak terjadi kebocoran. Pakai lem tribon, kemudian kita pasang cuknya. Dipasang aja lah cuknya, meskipun gak berfungsi tapi kita pasang aja seperti ini. Kemudian tutupnya kita pasangkan, kencangkan, kemudian kita masukkan lagi tali gasnya ya, kita kencangkan menggunakan kunci 12. Setelah itu kita pasang selang bensin, kemudian pembuangan bensin, kemudian kita proses masukkan ke filternya, dan filter udaranya kita semprot dulu ya teman-teman, karena di sini untuk memperpendek durasi udah saya semprot duluan. Tinggal kita pasangkan lagi, murnya kita kencangkan menggunakan kunci 10T, kemudian kelemannya menggunakan obeng plus, kemudian ini selang ventilasi kita pasangkan, kemudian selang yang menuju filter dari karburator kita pasangkan lagi, kemudian kita kunci ya. Nah, kunci lagi seperti ini menggunakan kelemannya. Nah, setelah itu kita pasang selang AIS, kemudian selang vakum bensin kita sedot dulu supaya saat dihidupkan udah langsung nyala. Kemudian kita masukkan ke manifold. Nah, setelah masuk semua posisinya seperti ini ya teman-teman, perhatikan ini selang ventilasi dan ini selang dari karbu menuju filter. Oke, kita pasang lagi joknya, pasangkan kabelnya, kita masukkan lagi untuk semua kabelnya. Nah, di sini untuk CDI-nya udah di jumper ya teman-teman, untuk mengatasi starter jetrak-jetrek. Videonya udah ada di video sebelumnya. Oke, kita pasangkan lagi tutupnya, kemudian kita pasang aki, pasang CDI, bendiknya posisikan ke posisinya, kemudian rumah sikring kita pasangkan semuanya ya. Pokoknya mudah ya teman-teman, pasti bisa. Oke, setelah kencang semua, tinggal kita pasang lagi tutupnya seperti ini, kita proses hidupkan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah langsung hidup. Nah, kita diamin ya, ini udah setelannya udah pas ya, 6 putaran keluar untuk setelan anginnya, dan langsamnya pun udah nggak saya ubah. Nah, jadi ini seperti posisi semula. Oke teman-teman, ini langsung bagus ya teman-teman, langsam normal, karbu nggak berbet, nggak boros, digas spontan, responsif. Nah, ini udah oke ya teman-teman. Apabila teman-teman mau melakukan penyetelan langsam ataupun idle, teman-teman bisa buka lagi untuk tutup joknya seperti ini nih caranya nih. Kita matikan dulu ya, kita buka. Nah, kita buka dari atas sini nih, kita lepas dulu. Nah, di sini kita buka ya. Kemudian nah di sini ada klip nih, kita lepaskan. Kalau misalkan teman-teman mau setel langsam ataupun idle-nya, nah di sini tinggal teman putar aja. Kalau mau besarin putar ke kanan, kalau mau ngecilin putar ke kiri, seperti itu dari sini ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu caranya. Kemudian untuk teman-teman yang mau lebih irit ataupun lebih boros, kita bisa setel anginnya, setelan anginnya dari pinggir sini ya, di bodinya udah ada lubang tuh, tinggal kita putar-putar aja. Kalau misalkan mau lebih boros tinggal putar ke kanan, kalau mau lebih irit kita kendorin putar ke kiri. Oke teman-teman, ini udah selesai, tinggal kita pasang lagi untuk covernya ya. Dari sini udah aman ya, udah oke, pokoknya langsam bagus, tarikan bagus, nggak berebet. Nah, jadi seperti itulah teman-teman tutorial cara membersihkan bagian karburator untuk motor Beat Karbu yang tadinya untuk sistem cuknya sudah dinonaktifkan, tapi ini masih normal ya teman-teman, jadi nggak berpengaruh besar. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.